Sudah punya planning belum? Mau lari kemana? Kalau Megatrust Selat Sunda pecah nih besok. Kita punya waktu lead time 20 menit untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dari 20 meter atau lebih jauh dari 1 kilometer dari pesisir. Negara maju bukanlah negara yang bebas dari gempa, melainkan negara yang warganya tangguh menghadapi gempa. Hoi, kalian yang kerja di Jakarta, di gedung-gedung tinggi, apakah gedung tempat kalian kerja sekarang sudah benar-benar aman kalau diguncang gempa? Atau rumah kalian apa sudah punya desain struktur anti gempa? Atau cuma sekedar tembok bata? Ayo jujur, sudah punya planning belum? Mau lari kemana? Kalau Megatrust Selat Sunda pecah nih besok. Ini bukan buat nakut-nakutin bro, tapi kita harus bicara jujur soal mitigasi. Masalahnya, ancaman super gempa itu nyata bro. Coba cek titik Megatrust terdekat dari rumah kalian. Kalau malam ini gempa kuat itu benar-benar terjadi, rumahmu sudah aman belum? Kita cek now. Oke bro, sebelum kita mulai, gue pengen kalian lihat ini dulu. Coba pikirin ini. Kalau saat ini lu lagi di kantor, sementara anak-anak sama istri lu lagi di rumah, terus tiba-tiba gempa dahsyat terjadi. Sudah diajarin belum di mana posisi aman buat mereka berlindung? Terus lu sendiri di kantor yang gedungnya tinggi, lu udah tahu belum harus berlindung kemana kalau tiba-tiba ada guncangan gempa dahsyat? Kita harus pahami dulu apa yang kita hadapi. Yang kita hadapi adalah potensi Megatrust. Kalau misalkan rumah kita satu lantai dan posisi kita dekat dengan pintu keluar aja. Tapi kalau kita nggak memungkinkan keluar, cari tempat berlindung. Misalkan kita punya meja, bisa berlindung ke bawah meja. Atau cari tiang yang kuat itu bisa di sekitar tiang itu biasanya nggak terlalu rubuh ya. Kalau misalkan kita ada di kelas, ya ke bawah meja. Kalau kita ada di lift, mudah-mudahan liftnya berhenti di lantai terdekat ya, di lantai terdekat sehingga kita bisa keluar. Kalau kita ada di gedung tinggi, jangan langsung keluar secara serentak ya, kita cari tempat perlindungan di bawah meja ataupun bisa membalikan kursi atau mencari perlindungan mana yang bisa kita ambil untuk melindungi kepala dan alat vital kita. Kalian lihat peta ini dulu bro. Di selatan Laut Jawa itu ada 3 titik Megatrust. Pertama Megatrust Selat Sunda Banten, Megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, dan Megatrust Jawa Timur. Nah, masing-masing titik itu punya potensi kekuatan yang berbeda-beda. Skalanya mulai dari 8,7 sampai 8,9 magnitudo. Nah, yang paling dekat sama Jakarta ya Megatrust Selat Sunda Banten. Sebelum kita bahas soal apa dan gimana mitigasinya, kita cek dulu nih, gimana jika Megatrust Sunda Banten ini pecah? Gimana dampaknya buat warga Jakarta? Megatrust itu dia kira-kira ada 200 km di selatan Jakarta. Artinya kalau misalkan gempa Banten yang magnitudonya 6 sekian aja kerasa, kalau gempa Tasik yang magnitudonya 7 aja kerasa, kalau gempanya dikasih 8 atau 8,7 apalagi 9 itu pasti akan terasa di Jakarta. Itu akan terasa di Jakartanya setara dengan intensitas MMI 6 atau 7. Intensitas 6 atau 7 itu kalau kita tahu baca peta MMI, dia warnanya akan kuning oranye. Kuning oranye itu kalau di Indonesia ada penduduk, ada bangunan yang rentan, itu
pasti terjadi kerusakan. Hmm. Tapi kalau misalkan bangunan sudah dibangun berdasarkan kode terakhir, mestinya dia bisa mengantisipasi goncangan dengan intensitas 6 ya. Kalau intensitas 7 memang agak lebih kuat, mungkin mengalami kerusakan, tapi mestinya tidak sampai rubuh gitu. Jadi Ya. harusnya tiang-tiangnya masih bisa berdiri kalau punya tulangan. Kalau nggak punya tulangan, nah itu Ya. yang bahaya. Itu kami memodelkan dari gempa megatrust di Selat Sunda. 8,7 itu bisa nyampe ke Jakarta dalam waktu 1,5 sampai 2 jam dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Sekarang kita lihat petanya. Total ada 14 titik zona megatrust yang mengelilingi Indonesia. Di sepanjang Sumatera, itu ada 6 segmen, mulai dari Aceh sampai Enggano. Sementara di selatan Jawa ada 3 segmen raksasa yang nyambung sampai ke Sumba. Kemudian di utara, ada Sulawesi, ada Laut Maluku, Banda, sampai utara Papua. Nah, yang harus kalian pahami, nggak semua titik ini bakal pecah bersamaan. Tapi masalahnya, kita nggak akan tahu megatrust mana yang bakal gempa duluan. Dalam penyelamatan bencana alam, itu ada yang disebut dengan golden time, atau waktu terbaik untuk menyelamatkan diri. Termasuk kalau terjadi gempa megatrust. Buat kalian yang ada di pesisir pantai selatan, ingat nih ya, mulai sekarang lu harus sudah punya rencana tempat perlindungan yang aman. Karena pas gempa megatrust terjadi, waktu kalian tuh gak banyak. Jangan jadi penonton di pinggir pantai, karena maut gak pernah ngasih peringatan 2 kali. Kalau kita ada di pesisir, maka kemungkinan besar nanti akan ada tsunami. Tsunami di selatan Jawa itu kami modelkan ketinggian rata-ratanya di sekitar 20 meter, tapi cukup bervariasi ya. Jadi ada yang 8 meter, ada yang 20 meter, maksimalnya di 20 meter yang akan datang. Ini juga bervariasi dari 13 menit sampai 25 menit, tapi gampangnya itu kita ngambil 20 menit. Kita punya waktu lead time 20 menit untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dari 20 meter atau lebih jauh dari 1 kilometer dari pesisir. Data menunjukkan bahwa segmen megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut saat ini dalam kondisi seismic gap. Mungkin kalian bingung apa itu seismic gap. Jadi seismic gap itu wilayah patahan aktif yang pernah menghasilkan gempa besar, tapi sekarang lagi diem dalam waktu yang lama, bahkan sampai ratusan tahun. Tapi justru di sini nih, masalah besarnya. Dia bisa diem sampai ratusan tahun, tapi bukan berarti nggak ada aktivitas. Justru di situ lagi terjadi penumpukan energi yang luar biasa besarnya. Oh, ini nih poin. Nah, yang dikhawatirkan para ahli adalah sekalinya diam ini berakhir dan terjadi gempa, energi yang dikeluarkan bakal besar banget dan bisa jadi bencana yang sangat dahsyat. Ini yang harus kita waspadai, bro. Karena kondisi ini sewaktu-waktu bisa pecah sebagai gempa dengan magnitudo besar. Yang segmen Mentawai Siberut itu dulu terjadi di abad ke-17 tahun 1797. Itu belum pecah dan energi yang terkumpul itu sudah setara dengan 8,9 megatrust di selatan Jawa ini yang memang risetnya udah cukup maju sehingga kita juga mengerti bahwa potensi gempa 8,7 dan 9 itu dia akumulasi energinya paling tidak selama 15 tahun ini sudah terus terjadi secara steady ya. Secara terus-menerus gitu. Kalau misalkan ternyata dia sudah mengalami kekosongan 400 tahun, itu setara dengan 8,7 tadi itu. Jadi 8,7 itu kalau kosong 300 tahun. Kalau 400 tahun itu udah setara dengan 8,9. Kalau 400 tahunnya satu Jawa itu 9,1. Nah, kalau mau ditambah lagi nih, misalkan masih 50 tahun lagi, berarti dia bisa jadi nambah lagi nih akumulasi energinya. Kita ini di posisi energinya nih udah cukup untuk bisa mengeluarkan itu. Tinggal mau kapan dikeluarkan atau mau bagaimana dikeluarkan itu kita nggak tahu. Pada akhirnya kita harus sadar, negara maju bukanlah negara yang bebas dari gempa, melainkan negara yang warganya tangguh menghadapi gempa. Jadi mulai sekarang, stop bertanya, kapan gempa besar itu akan terjadi? Tapi pertanyaannya kita ganti. Sudah siap belum kalau gempa itu terjadi malam ini? Rumah yang lebih kuat, sekolah yang aman, latihan evakuasi yang rutin, dan edukasi yang tidak bosan kita ulangi. Itu adalah kunci kita untuk bisa bertahan. Ingat bro, saat gempa itu datang, yang menyelamatkan kita
bukanlah kepanikan, tapi kesiapan. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka! Makasih banget ya sudah menyimak Check Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.